Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 resmi menjadi juara Piala AFF U19 2024. Dalam seremoni penyerahan trofi, Doni Tripamuka sebagai kapten tim menerima piala yang diberikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Saat trofi diserahkan, sontak suasana pun menjadi pecah. Seluruh pemain, pelatih hingga ofisial merayakan kerja keras mereka sepanjang turnamen. Sementara dalam momen membanggakan ini, ribuan supporter di GBT pun ikut menjadi saksi, sekaligus merayakan kemenangan Timnas Indonesia U19. Tak hanya supporter dewasa, lihat pula anak-anak yang juga antusias untuk melihat laga puncak ini. Bahkan Ketua Panitia Lokal Piala AFF U19 2024, Albir Burhanuddin memastikan jika tiket terjual habis untuk pertandingan final semalam. Euforia perayaan kemenangan pun tak hanya terjadi di Surabaya, namun juga terjadi di Jakarta, salah satunya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Supporter merayakan kemenangan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19. Mereka pun berpesta pora seraya bersorak-sorai merayakan kemenangan ini. Tak sedikit dari mereka yang mengibarkan bendera merah putih, kemudian juga menyalakan flare hingga kembang api. Bahkan ada supporter yang terlihat mandi di kolam Bundaran HI. Momen tersebut pun viral di media sosial. Kemacetan pun pada akhirnya tak terhindarkan karena adanya pesta kemenangan ini. Jens Raven benar-benar larut dalam rasa haru saat berhasil membawa Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Tangis Jens Raven pun langsung pecah begitu peluit akhir pertandingan berbunyi. Ia bersimpuh dan kemudian air matanya mulai mengalir. Dalam sesi wawancara dengan televisi seusai pertandingan, Jens Raven juga masih sulit membendung air matanya. Ia benar-benar larut dalam kegembiraan hingga air matanya pun terus mengalir. Jens Raven kemudian mengucapkan terima kasih kepada jajaran pelatih serta rekan-rekan timnya atas kesuksesan Timnas Indonesia U19 jadi tim terbaik di Piala AFF U19 ini. Jens Raven pun juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada supporter Timnas Indonesia. Tentu kemenangan ini menjadi sangat spesial bagi Jens Raven, lantaran ini merupakan laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024 setelah mengalahkan Thailand 1-0 dalam final di Stadion Gelora Bung Tomo. Gol tunggal Garuda Nusantara dalam pertandingan itu dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-18. Ia memanfaatkan dengan baik sundulan Kade Arel yang memaksimalkan sepak pojok Muhammad Kaviatur Rizky. Akan tetapi, Kaviatur yang tampil sejak menit awal permainan tidak bisa melanjutkan pertandingan hingga usai karena cedera. Kaviatur pun harus ditarik keluar dan digantikan oleh Tony Firmansyah pada menit ke-36. Pemain Borneo FC ini pun juga terlihat berjalan terpincang-pincang ketika Indonesia hendak mengangkat trofi Piala AFF U19 di panggung. Bahkan saat Doni Tripamukas dan kawan-kawan berselebrasi di panggung dengan melompat-lompat, Kaviatur tidak banyak bereaksi. Usai perayaan di panggung, Kaviatur Rizky pun terlihat mendapatkan bantuan kursi roda. Ia sepertinya mengalami kesulitan berjalan sehingga membutuhkan alat bantu. Muhammad Kaviatur sendiri adalah salah satu pemain andalan Timnas U19 di Piala AFF U19 ini. Bola-bola mati khususnya dari sepak pojok di sisi kanan serangan Indonesia jadi salah satu andalan Kaviatur dalam memberikan umpan gol. Tentu saja harapannya cedera yang dialami oleh Kaviatur Rizky tidak terlalu serius dan segera pulih kembali. Indra Syafri berhasil membawa Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Hal ini menggambarkan sentuhan Indra Syafri kembali terbukti di tim nasional kelompok umur, di mana gelar Piala AFF U19 2024 ini adalah gelar keempat Indra Syafri di timnas kelompok umur. Untuk itu pelatih U19 Indra Syafri pun tidak akan menolak apabila ditugaskan PSSI untuk menjadi juru taktik timnas Indonesia senior, yakni di Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024. Mantan juru taktik Bali United ini pun mengaku siap jika mendapatkan arahan dari Ketum PSSI Erick Thohir. Memang, Indra Syafri berpeluang besar untuk menukangi timnas Indonesia senior di ASEAN Cup ini.
Apalagi PSSI kabarnya tidak akan meminta Sintayong untuk memimpin tim Merah Putih di turnamen itu karena fokus pada kualifikasi Piala Dunia. Striker keturunan Mauro Zylstra ternyata mengikuti perjuangan Garuda Nusantara di Piala AFF 2024. Ia pun memberikan komentar dalam postingan Timnas Indonesia. Sontak saja komentar striker berusia 19 tahun ini menjadi sorotan warganet tanah air. Adapun Mauro Zylstra merupakan pemain keturunan yang gebet dinaturalisasi oleh PSSI. Ia sejatinya sudah masuk dalam daftar, tapi belum dihubungi secara resmi. Mauro sendiri berharap bisa dibantu oleh Fardi Bahdim untuk membela timnas Indonesia di masa mendatang. Saudara Irfan Bahdim ini juga yang kerap membantu pemain keturunan lain untuk menjadi WNI. Untuk diketahui, garis keturunan Mauro Zylstra adalah dari sang ayah. Pasalnya neneknya merupakan asli orang Bandung. Setelah sukses meraih gelar juara Piala AFF U19 2024, skuad Garuda Muda di bawah asuhan Indra Syafri kini mengalihkan fokus pada target yang lebih tinggi. Namun sebelum itu Indra Syafri pun tak lupa mengucapkan syukur atas capaian ini, sekaligus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota tim yang telah berjuang keras selama 7 bulan persiapan. Dengan modal juara Piala AFF U19, Indra Syafri pun optimis tim asuhannya mampu melewati babak kualifikasi Piala Asia U20 yang akan digelar di Indonesia pada bulan September mendatang. Timnas Indonesia pun akan bersaing dengan Yaman, Timor Leste dan Maladewa dalam memperebutkan tiket menuju putaran final di Cina. Target untuk lolos ke Piala Asia U20 memang bukan hal yang mudah. Namun dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, Indra Syafri yakin skuad Garuda Muda mampu mewujudkan impian tersebut. Kerja keras pelatih Timnas Indonesia Sintayong terus mendapatkan apresiasi. Belum lama ini namanya kemudian diabadikan menjadi nama taman sepak bola yakni Sintayong Football Park di Yeongdo. Sampai saat ini STY mengakui bahwa masih terkejut namanya diabadikan menjadi taman sepak bola. Namun dia menilai bahwa ini adalah cara Yeongdo memberikan penghormatan. Karena seperti yang kita tahu sebelum menjabat head coach di Timnas Indonesia dengan segudang prestasinya, Sintayong pernah menjabat sebagai pelatih dan pemain Timnas Korea Selatan. Lebih dari itu, meski tidak bisa turun langsung, Sintayong coba membantu sepak bola di Yeongdo. Salah satu aksi nyatanya pelatih Timnas Indonesia itu menunjukkan aksi mulia dengan mendatangi Liga Musim Panas Yeongdo Football Festa 2024. Sementara itu, tantangan berat pun kini menanti Sintayong bersama Timnas Indonesia. Karena seperti yang diketahui, skuad Garuda bakal berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya pada bulan September mendatang. Publik sepak bola tanah air menyoroti aksi Ole Romeni yang dianggap tak respect kepada Ivar Jenner dalam sebuah laga yang dilakoni oleh FC Utrecht. Bahkan sikap Ole Romeni ini pun membuat warganet Indonesia geram. Momen itu terjadi di laga uji coba yang dilakoni oleh FC Utrecht, di mana Ole Romeni dan Ivar Jenner dimainkan bersama-sama. Dalam satu momen memperlihatkan Ole Romeni yang berhasil mencetak gol, ia pun merayakannya dengan sederhana, yakni berjalan santai ke tengah lapangan sembari menerima jabatan tangan dari rekan tim yang memberinya selamat. Namun di saat tiba giliran Ivar Jenner, Ole Romeni justru berpura-pura sibuk membersihkan tangannya dengan mengusap ke celana. Ivar Jenner pun hanya menepuk tubuh Romeni, usai permintaan jabat tangannya tak digubris pada saat itu. Romeni pun kembali melanjutkan menerima jabat tangan dari pemain lain setelah Ivar Jenner berlalu meninggalkannya. Sontak saja netizen yang kerap menyerukan untuk menolak naturalisasi Ole Romeni yang memang diincar oleh PSSI akan membuat tim merah putih. Meski begitu, belum lama ini Ivar Jenner justru memberikan respon hangat di postingan Ole Romeni. Gelandang berusia 20 tahun ini membubuhkan emoji hati. Melihat hal ini, Ivar Jenner tidak mempermasalahkan insiden jabat tangan dengan Ole Romeni kemarin. Exco PSSI Arya Sinulinga menceritakan bahwa ada kesulitan untuk mengurus pemain timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda sudah diisi oleh pemain yang berkarir di Eropa. Sebelum itu, Arya Sinulinga mengatakan bangga melihat kiprah pemain timnas Indonesia yang banyak berkarir di benua biru. Bersamaan PSSI pun juga lebih ekstra mengurus pemain keturunan yang akan kembali ke Eropa. Arya menceritakan jika dulu tim dibubarkan pemain akan kembali masing-masing. Namun semenjak adanya pemain diaspora, federasi kemudian bertanggung jawab untuk mengurus tiket kepulangan ke negaranya masing-masing. Tidak hanya itu, sebelum pulang ke negaranya, biasanya para pemain akan lebih dulu berlibur ke Bali. Dalam hal ini, masih menjadi tanggung jawab PSSI untuk mengurus penerbangan para pemain timnas Indonesia. Meski demikian, Arya menegaskan bahwa saat ini manajemen yang dibangun lebih profesional.